Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Sirani dengan NIM 202029 Audio Jungle. dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kembali lagi bersama teman-teman semua dalam ruang virtual dalam mata kuliah Public Relation atau yang biasa disebut dengan manajemen humas. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang terbaik dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kita akan melanjutkan topik demi topik yang sudah kita analisa sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita akan menganalisa lebih jauh bagaimana sebenarnya kegiatan dari PR atau Public Relation dan apa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang petugas Public Relation atau praktisi Public Relation atau biasa dikenal dengan Public Relation Officer. Sebenarnya, yang pertama untuk kegiatan Public Relation di lembaga maupun itu merupakan implikasi atau implementasi dari tugas Public Relation untuk mencapai tujuan lembaga atau tujuan organisasi demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publik dan perannya sebagai seorang juru bicaranya organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, Public Relation atau petugas atau praktisi PR ini merupakan mereka-mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal, kebijakan atau segala sesuatu yang dimiliki dan memang harus diketahui oleh hal banyak. Pada prinsipnya, tugas utama atau kegiatan utama dari seorang praktisi PR selalu berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan, dan kegiatan komunikasi itu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam bentuk verbal dan yang kedua dalam bentuk nonverbal. Sebagian besar pekerjaan yang mulai dilakukan praktisi PR ini dalam menulis proposal, artikel, progres, report, menulis untuk presentasi, menulis untuk kegiatan yang berkaitan dengan event-event yang harus disampaikan kepada pers dan sebagainya. Sedangkan verbalisan adalah jumpa pers, open house, presenter, dan lain sebagainya. Dan secara umum itu selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun mereka. Sebagian besar organisasinya, semakin besar lembaganya, semakin banyak event dan kegiatan terkhususnya dalam bentuk jumpa pers yang dimanfaatkan oleh praktisi PR. Sementara untuk komunikasi nonverbal itu meliputi berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan, pameran, seminar, event, riset, bahkan ataupun di lembaga atau di luar lembaga, di tempat umum atau memang dipilih secara khusus dengan publik khusus dari lembaga yang dimaksud. Ada istilah main activity atau aktivitas utama. Kita ambil dari satu pendapat Ruslan. Dia menegaskan bahwa main activity dari praktisi PR ini di sebuah lembaga itu minimal ada 3, yaitu yang pertama sebagai komunikator. The public relation must have ability as communicator and direct play. Artinya ada apa? Public relation officer atau praktisi PR ini seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang berkaitan atau berkomunikasi dengan public relation itu sendiri. Yang kedua yaitu main activity dari seorang PR-nya lembaga. Mereka adalah sebagai backup-nya manajemen. The public relation must support other activity like management, promotion, marketing, operational,
Bisa dimaknai bahwa public relation seorang PR-nya lembaga harus mensupport sebagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Audio Jungle. Yang ketiga, yang paling utama adalah main activity. Sebagai image maker must be create a positive image in order to achieve reputation and target of the company. Di mana kita memakainya? Bahwa seorang public relation officer atau petugas PR harus menciptakan image yang positif bagi lembaga dalam rangka membangun reputasi lembaganya. Tugas-tugas dari public relation officer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, kemudian mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik internal atau eksternal. Menurut kecenderungan publik Frank and Differ, mengklasifikasikan 4 situasi, yaitu yang pertama ada yang tidak tahu tapi mengetahui, yang kedua apatis dan ada juga yang peduli, dan yang ketiga adanya prasangka tapi ada yang menerima, yang keempat adanya yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permusuhan tapi ada juga yang bagian yang memberikan simpati. Yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik dalam kondisi manapun, dimanapun. Tugas PR atau humas dalam kaitan ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, saling memberikan keuntungan, bisa saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga yaitu tugas PR itu adalah mengevaluasi berbagai program atau perusahaan atau organisasi khususnya yang berkaitan dengan secara langsung. Tugas mengevaluasi terhadap program ini mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan luas. Sebuah lembaga besar, sebuah organisasi di perusahaan besar pada negara maju dan berkembang, kedudukan public relation officer ini sangatlah tinggi, di mana aktivitas seorang public relation itu paling setidaknya ada 5, yaitu yang pertama komunikasi yang terjadi antara publik dengan perusahaan atau lembaga atau organisasinya. Yang kedua yaitu publisitas atau diseminasi pesan yang sudah terencana. Yang ketiga yaitu promosi, di mana aktivitas mengkreasikan perhatian terhadap publik. Yang keempat yaitu proses agent. Dan yang kelima yaitu integrated marketing. Dari beberapa sumber yang ada pun aktivitas lain seorang public relation adalah yang pertama mengidentifikasi, memonitor reaksi publik. Yang kedua, memanajemen krisis terkait problem atau kegiatan negatif. Yang ketiga, penghubung antara lembaga dengan pemerintah, lembaga dengan media, dan lembaga dengan publik. Yang keempat yaitu public affairs atau lobbying, bekerja mewakili lembaga atau perusahaan untuk mengatasi politisi. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan sekaligus memantapkan serta meningkatkan hubungan antara publik dengan perusahaan. Syarat-syarat yang harus dimiliki praktisi PR pada sebuah lembaga adalah yang mana syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki karakter, budaya, dan kemampuan yang berbeda antara seseorang dengan yang orang lain. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi antara seseorang dengan khalayak atau dengan publik masyarakat. Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Yang keempat, memiliki integritas personal yang tinggi. Yang kelima, memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Yang keenam, kemampuan mencari tahu dan memiliki insting yang sangat peka. Dan yang terakhir,
mampu melakukan pemeliharaan Audio dan Jungle. mengevaluasi hasil-hasil dari suatu keadaan yang berkaitan dengan nama baik lembaga atau perusahaan tersebut. Baiklah, Audio Jungle. itulah hasil analisa saya pada hari ini dari video Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, yang mana yaitu tentang syarat dan kegiatan seorang publik atau praktisi publik atau public relation officer. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya dan hasil analisa saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.